Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Aprianto di channel Kampung Ilmu. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan video latihan kita terkait PCK dalam hal menyiapkan diri kita untuk menghadapi UPPPG dalam jabatan 2024. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal yang akan kita bahas. Langsung saja kita lihat soal-soalnya. Di sini soal nomor 36 ya, Bapak Ibu ya. Nah, soal nomor 1 sampai nomor 35 saya sudah bahas pada video sebelumnya, Bapak Ibu yang belum nonton, silahkan nanti bisa klik link yang ada di pojok kanan atas ini gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, langsung aja ke soal nomor 36, Bapak Ibu. Diketahui judul PTK, penerapan reciprocal teaching untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 7A SMPN 3 Sakra Timur. Nah, kemudian ada poin 1, komunikasi matematis, reciprocal teaching, ketiga, kemampuan matematis, 4, pembelajaran matematik. Oke, dari poin-poin materi tersebut, yang harus dibahas dalam kajian pustaka adalah, nah Bapak Ibu, dalam melakukan PTK, dan dalam hal, khususnya dalam hal membuat kajian pustaka, yang perlu kita perhatikan adalah variabel-variabel apa saja atau apa saja variabel-variabel yang termuat di dalam judul PTK kita, Bapak Ibu. Nah, dalam hal judul PTK di soal ini, Bapak Ibu ya, variabelnya kan ada dua tuh. Yang pertama reciprocal teaching, kemudian kemampuan komunikasi matematis. Nah, dua hal ini gitu ya, inilah yang harus ada pada kajian pustaka. Nah, sekarang kita lihat dua hal ini masuk pada nomor berapa. Nah, yang kita lihat poin pertama, nomor 1 ini, komunikasi matematis. Nah, ini satu udah masuk nih. Kedua, reciprocal teaching. Nah, ini juga masuk nih. Ya udah, berarti jawabannya adalah si alfa, poin 1 dan poin 2. Nah, ya begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi, tidak terlalu sulit sih sebetulnya gitu ya. Cukup kita memahami variabel-variabel yang ada dalam judul PTK kita gitu. Oke, kita lihat nomor selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Nah, nomor 37, guru akan dihadapkan kepada berbagai pilihan kegiatan yang mengharuskan untuk menentukan skala prioritas dan memilih yang paling sesuai. Tahap ini merupakan salah satu tahap di dalam kegiatan refleksi, yaitu titik-titik. Nah, Bapak Ibu, di dalam kita melakukan kegiatan refleksi pembelajaran kan ada kurang lebih kalau tidak salah nih ya ada 6 gitu ya Bapak Ibu. Mulai kita mendeskripsikan masalahnya gitu ya, sampai feelings, kemudian yang terakhir itu adalah em, menyusun rencana aksi atau what next-nya gitu ya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, soalnya itu mempunyai keywordnya itu adalah kita akan menentukan skala prioritas dan memilih yang paling sesuai. Nah, ini kan what next-nya gitu ya, apa yang kita akan lakukan dari hasil refleksi pembelajaran yang kita telah kita lakukan pada tahap sebelumnya, itu 5 tahap sebelumnya. Nah, jadi jawabannya tentu saja adalah ini kita sedang menyusun rencana aksi. Nah, begitu caranya Bapak Ibu untuk melihat atau mencari jawaban dari soal-soal PCK gitu, yang terkait tentang refleksi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat soal nomor berikutnya Bapak Ibu, nomor 38. Pada pembelajaran peluang saling lepas dengan model discovery learning pada tahap verification, guru mengarahkan peserta didik untuk mengecek kebenaran atau keabsahan hasil pengolahan data. Hal yang dapat dilakukan siswa sebagai berikut, kecuali Bapak Ibu, pada tahapan model discovery learning itu kan ada 6 juga kalau nggak salah ya tahapannya ya. Nah, tahap verifikasi atau pembuktian itu kan ya, eh, kita kan meminta siswa untuk membuktikan. Nah, betul nggak apa namanya pengolahan data, hasil pengolahan data yang mereka lakukan gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, tentu saja berdiskusi ya salah satunya gitu ya. Kemudian mencari sumber yang relevan juga salah satunya gitu ya. Kemudian mengasosiasikannya sehingga menjadi suatu kesimpulan. Nah, ini juga merupakan langkah yang bisa dilakukan atau kegiatan yang bisa dilakukan siswa dalam fase atau tahap pembuktian ini. Berarti yang kecuali ya tentu saja si A gitu ya Bapak Ibu ya.
mengerjakan permasalahan peluang saling lepas. Nah, di sini tuh ini udah masuk pada pengumpulan data gitu ya, pengumpulan data dan pengolahan data di sini ya. Jadi jawabannya adalah si alfa. Begitu Bapak Ibu. Nah, kita lihat soal selanjutnya Bapak Ibu. Nomor 39. Guru ingin membahas transformasi geometri pada jenis pencerminan. Langkah pembelajaran yang mengimplementasikan teori belajar Dienes adalah. Nah, teori belajar Dienes inilah keyword pada soal nomor 39 ini Bapak Ibu. Nah, teori belajar Dienes itu kan kita tahu bahwa menekankan pada keaktifan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran yang memaksimalkan peran peserta didik itu sendiri. Nah, jadi kata kuncinya adalah peran gitu ya, peran peserta didik. Nah, oleh karena itu kita tinggal cari tuh dari A, B, C, D, E ini mana yang memuat menekankan pada peran peserta didik. Coba kita lihat opsi yang A. Guru meminta dua peserta didik ke depan kelas untuk memainkan peran sebagai benda asli dan bayangannya. Oke, fix ini kayaknya jawabannya. Oke. Jadi jawabannya adalah si alfa dong Bapak Ibu ya, karena kan memainkan peran. Nah, soal-soal semacam ini gitu ya, hampir semua soal malah di PCK itu kita mesti mencari keywordnya. Kalau udah ketemu keywordnya, insya Allah tidak akan menyulitkan Bapak Ibu dalam mencari atau menentukan jawaban yang paling tepat. Nah, oke, kita sudah berada pada soal nomor 40. Soal terakhir dalam video ini Bapak Ibu. Kita lihat soalnya. Guru matematika SMP menginginkan siswanya mempunyai penalaran yang baik ketika belajar suatu KD tentang menjelaskan dan menentukan tentang kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Indikator pencapaian kompetensi yang paling tepat adalah, nah Bapak Ibu, ini kan kita inginnya gitu ya, peserta didik itu mempunyai penalaran yang baik. Penalaran yang baik itu artinya ini hot Bapak Ibu ya. Nah, kalau hot itu kalau kita melihat level kognitifnya, maka ini kita menginginkan peserta didik itu berada pada level C4 hingga C6. Oleh karena itu, indikator pencapaian kompetensi yang akan kita susun untuk untuk tujuan ini tentu saja adalah level kognitifnya yang setara minimal gitu ya. Nah, kita lihat opsinya gitu ya. Opsi A itu menjelaskan. Nah, ini menjelaskannya kan berada pada level kognitif C2. Jadi ini bukan termasuk penalaran yang baik atau hot. Oleh karena itu alfa salah gitu ya. Bravo juga demikian karena ini menjelaskan juga berarti salah. Kemudian yang Charlie menyebutkan juga demikian. Ini masih berada C1, C2. Kemudian Delta juga demikian menyebutkan. Otomatis yang menjadi jawaban yang paling tepat adalah si E gitu ya. Karena merepresentasikan kekongruenan dengan kalimat sehari-hari. Ini sudah masuk pada level analisis. Oleh karena itu jawabannya si E Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu kita sudah berada pada penghujung video ini. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Like video ini jika Bapak Ibu menyukainya, dislike jika tidak menyukainya. Berikan komentar, kritik dan saran dalam video ini untuk kebaikan kami ke depannya, untuk perbaikan dalam video-video selanjutnya. Buat yang baru mampir, jangan lupa subscribe. Kemudian jangan lupa ini juga di-share barangkali video ini bermanfaat buat teman-teman kita yang lain di luar sana. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai ketemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.